Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Baik, Ustaz. How are you today? You doing good? Good to hear that. So, welcome back to our second language acquisition class. And for today, untuk hari ini kita akan bahas tentang faktor affecting second language acquisition. Nah, sebelum kita bahas tentang faktor affecting second language acquisition, pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang um, aspek-aspek terhadap pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua dan juga teorinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang faktor ataupun penyebab seseorang bisa berbicara bahasa Inggris ataupun sesuatu hal yang dapat menghalangi mereka untuk bisa berbahasa Inggris juga. Dan pada pertemuan sebelumnya, saya sudah memberikan bacaan kepada kalian berupa jurnal artikel. Semua sudah dibaca ya? Oke, very good. Nah, um, pada pertemuan kali ini dari faktor affecting second language acquisition yang akan kita bahas salah satunya adalah kita akan melihat overview, di mana faktor apa saja yang nantinya dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam bisa atau enggak sebuah bahasa, terutama bahasa kedua. Nah, mungkin saya ingin tanya dan sedikit menguji kemampuan kalian dari bacaan yang sudah dibaca sebelumnya, yaitu tentang faktor yang dapat mempengaruhi second language acquisition. Mungkin di sini I'm going to ask Miftah. Miftah, kira-kira apa saja nih faktor yang dapat mempengaruhi second language acquisition? Jadi ada beberapa faktor. Hmm? Yang pertama itu ada age, motivation, attitude and activity, attitude, learning environment, socio-cultural influence, first language, and learning strategies. Oke, very good Miftah. Benar ya, seperti yang dikatakan oleh Miftah tadi, ternyata memang ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi second language acquisition, di mana salah satu faktor tersebut itu adalah ada age tadi, kemudian ada motivation, first language influence, dan lain sebagainya yang sudah disebutkan oleh Zikra tadi ya. Baik, kita lanjut ke faktor pertama, di mana faktor pertama itu adalah berbicara tentang age ataupun usia. Nah, faktor usia ini itu ada tiga ya. Yang pertama itu ada yang namanya critical period hypothesis, dan kedua kita akan lihat adult versus children, dan kemudian implication for learning. Nah, di sini untuk critical period hypothesis, ada yang bisa jelaskan apa itu critical period hypothesis? Devi, silahkan. Critical period hypothesis itu adalah teori yang menyatakan bahwa ada periode waktu dalam kehidupan seorang di mana perolehan bahasa dapat terjadi dengan lebih mudah dan rapi. Nah, biasanya periode kritis ini dianggap berlangsung hingga masa pubertas. Selama periode ini otak dianggap lebih plastik dan mampu menguasai bahasa dengan lebih baik, terutama dalam hal pengucapan dan kemampuan berbicara seperti pintar. Oke, terima kasih Devi. Silakan duduk. Ya, benar ya, bahwasanya seperti yang Devi katakan barusan, bahwasanya critical age ini itu adalah masa sebelum pubertas. Di mana pada masa anak-anak, pemulihan bahasa itu juga dikenal dengan golden age, di mana mereka akan lebih cepat bisa berbahasa Inggris kalau diajarkan sejak sejak dini. Jadi tidak heran ketika kalian melihat adik-adik kalian di rumah itu kadang tidak ada yang mengajarkan dia bahasa Inggris, tapi dia bisa bahasa Inggris dari YouTube Kids yang dia tonton seperti itu. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemulihan bahasa itu adalah usia. Di mana usia itu ada yang namanya critical period, yaitu adalah sebelum masa pubertas. Kemudian ada yang namanya adult versus children, di mana pada adults ataupun orang dewasa, dia lebih ke proses belajar. Sedangkan children lebih kepada proses pemerolehan, dan kemudian implication for learning penting untuk menentukan teknik pembelajaran yang sesuai berdasarkan usia masing-masing. Jadi ketika kalian mengajarkan adult, orang dewasa, sama anak-anak, metodenya itu menggunakan metode yang berbeda dan harus di-approach dengan cara yang berbeda. Nah, yang kedua, itu ada yang namanya motivation. Nah, pada motivation di sini kita punya istilah intrinsic dan extrinsic. Ada yang tahu itu intrinsic apa dan extrinsic motivation itu apa? Oke, boleh silakan Awi. Suaranya agak keras Awi ya. Jadi kalau intrinsic motivation itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Biasanya karena seseorang tersebut senang atau suka pada materi tersebut sehingga ia belajar. Contohnya seperti seseorang yang belajar bahasa Spanyol
bisa karena ia menyukai kebudayaan Spanyol dan mungkin suatu saat ia ingin pergi ke Spanyol untuk berbicara langsung dengan penutur asli bahasa Spanyol. Kemudian untuk extrinsic motivation itu adalah motivasi yang berasal dari faktor-faktor eksternal. Biasanya bisa dikarenakan karena tuntutan atau adanya imbalan. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu misalnya seperti seseorang yang belajar bahasa Mandarin karena tuntutan pekerjaan. Dikarenakan perusahaan yang ia bekerja tersebut menuntut karyawan untuk bisa berbahasa tersebut dan akan di reward dengan kenaikan gaji. Oke, terima kasih Awi. Silakan duduk. Benar ya, jawaban dari Awi tentang intrinsic dan extrinsic. Jadi kalau intrinsic itu dari diri kita sendiri. Seperti yang Awi katakan barusan, bahwasanya ketika kita termotivasi untuk belajar dari diri kita sendiri, misalkan kalau kita bisa bahasa Inggris, misalkan kita bisa keliling dunia, misalkan, ataupun alasan belajar bahasa Inggris karena ingin study overseas. Nah, ini dikenal dengan intrinsic motivation. Semakin tinggi motivasi seseorang, maka semakin besar dia bisa berbahasa Inggris. Nah, begitu juga untuk extrinsic, ini adalah suatu hal yang bisa kita atur. Biasanya ini ketika di lapangan pekerjaan ya, misalkan, di mana bos kita menginginkan kita bisa bahasa Inggris. Kalau kita bisa bahasa Inggris, kita dapat promosi jabatan. Nah, ini dikenal dengan extrinsic motivation. Nah, kalau dalam kelas sendiri, biasanya terkadang kalian bisa memberikan motivasi kepada siswa kalian di dalam kelas, misalkan dengan memberikan permen atau memberikan coklat. Nah, ini juga akan memberikan motivasi mereka untuk terus belajar bahasa Inggris jika mereka bisa menghafal kosakata tertentu, misalkan. Jadi motivasi juga sangat mempengaruhi dalam proses pemulihan bahasa kedua. Nah, pada slide berikutnya kita akan lihat attitude dan anxiety. Berbicara tentang attitude ataupun sikap, ketika sikap seseorang itu positif, dia melihat bahwasanya saya akan belajar, dan kalau saya belajar, saya pasti bisa. Jadi dari sikap ini, jika sikap dia positif, maka seseorang itu juga akan lebih cepat bisa berbahasa kedua, seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah language anxiety. Apa itu anxiety? Ada yang tahu? Benar, kecemasan. Jadi kalau seseorang itu terlalu cemas, anxiety-nya terlalu tinggi, nah ini akan menghambat pemulihan bahasa seseorang. Namun jika anxiety-nya itu bisa dikontrol, maka itu juga akan mampu membuat seseorang bisa berbahasa kedua lebih cepat. Nah, pada slide berikutnya kita akan bahas tentang aptitude. Sebelumnya mungkin saya akan bertanya ke Malik. Malik ada ya? Oke. Malik, apa itu language aptitude? Jadi language aptitude itu adalah bakat atau kemampuan alami seseorang dalam menguasai bahasa baru. Language aptitude biasanya orang dengan aptitude yang lebih tinggi cenderung lebih cepat dan gampang menguasai bahasa baru, sedangkan orang dengan aptitude yang lebih rendah tidak. Hal ini juga mencakup sensitivitas tata bahasa dan daya ingat yang baik. Ya, bagus. Terima kasih Malik. Ya, seperti yang Malik katakan bahwasanya language aptitude ini biasanya itu berbeda dari setiap orang dengan orang yang lain. Jadi language aptitude itu lebih kepada natural talent, yaitu adalah kapasitas seseorang. Jadi kalau seseorang itu punya memang bakatnya ke bahasa, maka bahasa Inggrisnya akan bagus. Ketika bakat seseorang itu misalkan ke bahasa Mandarin ataupun lebih ke bahasa Arab, maka bahasa tersebut jika dia pelajari, dia akan lebih bagus. Jadi language aptitude ini merupakan salah satu hal yang juga bisa menentukan dan memberikan efek, baik itu efek positif ataupun negatif terhadap proses pemulihan bahasa kedua. Nah, pada slide berikutnya kita akan bahas tentang learning environment. Nah, berbicara tentang learning environment, di sini ada yang namanya formal instruction ataupun formal learning, dan ada juga yang namanya informal learning. Ada yang bisa jelasin nggak apa bedanya antara formal learning dan informal learning? Tiara, silakan. Oke, jadi formal learning itu adalah pembelajaran yang terjadi dalam lingkungan yang terstruktur dan terorganisir seperti di dalam kelas dengan kurikulum dan pengajar yang terlatih. Contohnya yaitu kursus bahasa yang ada di sekolah ataupun universitas. Nah, yang kedua itu adalah informal learning. Informal learning adalah pembelajaran yang terjadi secara alami dan tidak terstruktur, seperti dalam interaksi sehari-hari yang terjadi oleh penutur
asli atau melalui pengalaman praktis. Contohnya yaitu belajar bahasa melalui percakapan dengan teman ataupun keluarga terdekat. Ya, thank you, Tiara. You can have a seat. Ya, benar. Berbicara faktor berikutnya itu adalah faktor lingkungan. Yang namanya lingkungan itu ada yang namanya formal, ada yang namanya informal. Kalau formal pastinya kayak sekolah ya. Ketika kalian belajar di kampus, ini adalah formal learning. Jadi seorang itu bisa berbahasa Inggris itu salah satunya karena lingkungannya itu adalah di lingkungan sekolah ataupun dia memang belajar untuk bisa bahasa Inggris di sekolah ataupun bahasa kedua lainnya. Nah, kalau informal learning biasanya bentuknya seperti kursus seperti yang dikatakan oleh Tiara tadi, ataupun bisa dalam bentuk learning club. Ini juga dikenal dengan informal learning. Nah, yang terakhir itu ada namanya teknologi and resource. Jadi seiring perkembangannya zaman dan juga perkembangannya teknologi dan era 5.0 ataupun 4.0, teknologi itu juga memberi dampak yang sangat signifikan terhadap proses pemulihan bahasa seseorang. Nah, misalkan tidak asing ketika kita melihat ada orang yang tidak pernah pergi les, tidak pernah belajar di kampus, tidak pernah belajar di sekolah, tapi bisa bahasa Inggris melalui teknologi. Di mana mungkin aksesnya ke TikTok ataupun ke YouTube, itu sekarang sudah mampu membuat orang bisa berbahasa Inggris. Nah, pada fakta berikutnya, itu ada yang namanya socio-cultural. Berbicara tentang socio-cultural, ada yang bisa jelaskan nggak apa itu socio-cultural influence? Mungkin saya tanyakan ke Amelia. Silakan, Amelia. Jadi, socio-cultural influence itu adalah pengaruh sosial dan budaya yang berdampak pada proses pemulihan bahasa. Ini termasuk interaksi dengan penutur asli, paparan terhadap budaya tempat bahasa tersebut digunakan, serta jaringan sosial yang mendukung pembelajaran bahasa. Misalnya, seseorang yang tinggal di komunitas dengan banyak penutur asli suatu bahasa mungkin akan lebih cepat menguasai bahasa tersebut karena sering berinteraksi dalam bahasa tersebut. Oke, terima kasih Amelia. Boleh silakan duduk. Ya, benar. Seperti yang socio-cultural itu pengaruh lingkungan juga, tapi lebih kepada lingkungan sosial dan budaya. Jadi lingkungan sosial budaya di mana tempat kita bermain ataupun tempat kita tinggal itu juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang bisa bahasa asing atau tidak. Nah, ketika lingkungan sosial budayanya itu, ketika seseorang penutur bahasa, let's say bahasa Inggris, dia itu belajarnya misalkan karena working holiday visa di Australia, dari kemampuan bahasa Inggrisnya yang awalnya biasa-biasa saja, ketika dia sampai di sana, dia akan terpengaruh untuk menggunakan bahasa Inggris terus-terusan, dan ini akan dapat berefek kepada pemulihan bahasa keduanya itu akan semakin bagus. Jadi ketika kalian ingin bisa sebuah bahasa, kadang solusinya adalah hijrah ke tempat tersebut ya. Itu akan sangat membantu karena pengaruhnya adalah socio-culturalnya tadi. Nah, bagian berikutnya itu kita akan lihat first language influence. Apa itu first language? Benar, bahasa pertama. Jadi ini menjadi pro dan kontra. Sebagian orang beranggapan bahwasanya bahasa pertama, misalkan dalam hal ini bahasa Indonesia, itu ada yang berpendapat itu akan menghindar ataupun membatasi kemampuan seseorang untuk bisa bahasa asing, ataupun terkadang ada juga yang percaya bahwasanya dia itu bisa membantu proses pemulihan bahasa kedua ataupun bahasa Inggris dalam hal ini. Nah, tentunya pro dan kontra itu terus ada hingga sampai sekarang. Namun juga penggunaan first language ataupun bahasa Indonesia dalam takaran pengajaran bahasa Inggris itu harus diminimalisir. Meskipun dia itu dapat mempengaruhi juga seseorang untuk bisa berbahasa Inggris, namun dia juga memiliki efek negatif. Di antaranya adalah language interference, nanti akan kita pelajari pada interlanguage. Nah, jadi diusahakan first language use ini sendiri itu digunakan pada instruction, itu boleh-boleh saja, namun selebihnya itu tetap fokus kita adalah outputnya, di mana student kita harus bisa bahasa Inggris. So moving on to the next slide, we're going to talk about learning strategies. Nah, ketika kita berbicara tentang learning strategies, ini ada hal yang menarik, yaitu ada yang namanya kognitif dan metakognitif. Ada yang tahu nggak apa yang membedakan antara kognitif strategi dan metakognitif? Mungkin saya tanya ke Siska. Kognitif strategis itu teknik yang berkaitan dengan memproses informasi dan pembelajaran. Biasanya bisa saat kita membuat ringkasan, mencatat dan melakukan visualisasi. Sedangkan metakognitif strategis itu berkaitan dengan proses keseluruhan belajar
misalnya merencanakan, memantau, dan mengevaluasi. Hal ini bisa ditemukan saat kita menentukan tujuan belajar, memantau pemahaman sendiri, dan juga menilai kegiatan dan kemajuan belajar. Oke, terima kasih Siska. Jawabannya cukup bagus ya. Bahwasanya ada yang namanya strategi belajar. Nah, strategi belajar ini juga akan sangat mempengaruhi apakah seseorang bisa bahasa kedua atau tidak. Jadi kalau seseorang yang punya strategi misalkan dalam bentuk kognitif, yaitu berhubungan dengan teknik seperti summarization, note taking, ataupun visualization, ini disebut dengan kognitif. Misalkan ketika seseorang berbicara bahasa Inggris, dia sedang memvisualisasikan dirinya berada di lingkungan orang yang sangat ramai, dan dia sedang berbicara. Nah, ini adalah bentuk kognitif strategis. Nah, ini terkadang ada di antara kita yang mungkin berdiri di depan cermin, kemudian membayangkan ada orang lain di sampingnya, berimajinasi ada orang-orang di sebelah dan lain sebagainya sedang berkomunikasi dengan kita. Nah, ini merupakan salah satu strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan bahasa kedua. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya metakognitif. Berbicara tentang metakognitif itu berbicara tentang planning, monitoring dan evaluating one on learning process. Nah, di sini berbicara tentang kedisiplinan. Seseorang yang lebih disiplin, dia punya rencana, punya plan, ketika dia misalkan bangun pagi, jam 7 ke jam 8, misalkan dia olahraga sedikit, 8 ke 10, dia belajar bahasa Inggris, ini disebut dengan metacognition strategis, di mana berhubungan dengan perencanaan dan kedisiplinan seseorang. Nah, yang terakhir ada yang namanya social strategies. Nah, social strategy ini sangat penting karena dia menentukan apakah seseorang bisa berinteraksi atau tidak. Terkadang sebuah bahasa itu bahasa asing hanya sekedar bahasa asing, hanya sekedar bisa. Namun ketika berinteraksi dengan orang lain terkadang agak sulit. Jadi penting untuk memperhatikan social interaction-nya juga. Nah, pada slide berikutnya, quick conclusion dari today meeting, basically kita sudah melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pemulihan bahasa kedua. Dan juga penting untuk merekognisi faktor ini. Jadi sebagai seorang pengajar ataupun sebagai seorang ahli bahasa ke depannya, ataupun sebagai seorang yang akan mendesain sebuah konten, kalian harus selalu memperhatikan faktor ini. Nah, agar seorang bisa bahasa Inggris misalkan siswa kalian, maka kalian salah satunya mungkin tadi bisa memperhatikan faktor lingkungannya, ataupun faktor dari segi motivasinya bisa ditingkatkan, sehingga nanti siswanya termotivasi untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian di sini pada aktivitas kita pada pertemuan kali ini ada namanya group activities. Kita pakai grup yang sebelumnya sudah dibentuk. Nah, dalam grup tersebut, hal yang harus kalian lakukan adalah memilih salah satu faktor tersebut, baik itu usia, ataupun motivasi, ataupun attitude dan anxiety, ataupun learning environment, ataupun boleh juga social cultural influence. Silahkan pilih salah satunya saja. Kemudian dalam grup kalian, jawablah 3 pertanyaan ini. Yang pertama adalah, how does this factor influence second language acquisition? Bagaimana faktor ini dapat mempengaruhi second language acquisition yang dipilih tadi. Kemudian, what are some real life example of this factor at play? Dan bagaimana real life example-nya itu seperti apa? Dan yang terakhir adalah, how can educator address or leverage this factor to improve language learning outcome? Lebih kepada praktikalnya itu seperti apa. Oke, di sini saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk merembuk dan berdiskusi terlebih dahulu. Kalau sudah selesai, nanti saya akan persilahkan grup 1 untuk mempresentasikan. Kemudian baru dialihkan ke grup 2 ya. Oke, 5 menit. 5 menitnya dimulai dari sekarang. Alright everyone, so kita sudah hadir bersama kita di grup 1 yang akan mempresentasikan tentang motivation. Kita memilih untuk mendiskusikan tentang motivation, contohnya seperti apa dan practical example-nya seperti apa. Nah, langsung aja kita persilakan kepada grup 1 untuk mempresentasikan tentang hasil diskusi mereka. Silakan grup 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So the reason why we are here today is because we want to do a presentation about motivation. So we're going to explain 3 things here. The first one is how does this factor influence second language acquisition, and then the next one is what are some real life examples, and then the last one is how can educators address or leverage this factor to improve language
motivation. Learners who are highly motivated are more likely to persist in their study with the material and seek out additional practice opportunity. Alright, and then the next one is the real life example. So there's two types of motivation. The first one is intrinsic motivation, and then the second one is extrinsic motivation. For the first one is intrinsic motivation. For example, like a student learning Spanish because they love the culture and maybe they plan to travel to Spain, and then this intrinsic interest drives them to immerse themselves in the language through music, for example, or movies and conversation with native speakers. And then for the next one is extrinsic motivation. For example, like a professional learning Mandarin to advance their career in a multinational company, and then the external reward of career advancement motivates them to enroll in intensive language courses and consistently practice speaking. And then for the next slide, we're going to be explained by Tiara. Okay, the last is practical recognition. There are two practical recognition. The first is for educators and for learners. For educators, it is create a learning environment that fosters both intrinsic and extrinsic motivation. This can be achieved by incorporating culturally relevant materials, setting achievable goals, and providing regular feedback and rewards. And for learners, identifying personal reasons for learning the language and set specific, attainable goals, engaging in activities that are enjoyable and relevant to the learner's interests can be sustained motivation over time. Okay, that's all about our presentation. Thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Okay, let's give them for you one more time. Alright, so very good presentation from your friend. Di sini kita sudah melihat mereka sudah bisa memberikan contoh real life example sama practical recommendation-nya juga, dan sudah bisa mengidentify juga salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses pemulihan bahasa kedua. Nah, pertemuan kita sampai pada hari ini cukup sampai di sini. Kita hari ini sudah melihat tentang faktor-faktor ini semua, dan juga sudah melihat contoh-contohnya dalam real life, dan juga sudah melihat practical recommendation yang juga baik itu bagi educators atau seorang pengajar ataupun seorang learners. Nah, pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang interlanguage, dan kita akan juga melihat tentang fossilization, bagaimana fosilisasi terbentuk dan apa itu interlanguage, itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Cukup sekian pertemuan hari ini, dan saya akhiri dengan assalamualaikum.